Kembali bersama kami dalam editorial sepekan masih membahas pembahasan RUU Pemilu yang terancam deadlock. Sudah ada Bu Hetifah Saifuddin, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi Golkar. Selamat malam Bu Hetifah. Dan anggota pansus ini? Anggota pansus juga. Ketuanya ini ya, salah satu pimpinan. Ya, Riza Patria, Wakil Ketua Pansus ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari Gerindra. Selamat malam juga Pak Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentunya saya ke Bu Hetifah dulu. Tadi sudah sempat berbincang dengan Pak Yusril ya, sebenarnya kalau tetap istilahnya ngotot begitu ya dengan 20% ini sudah tidak relevan lagi, mengingatkan Pilpres dia harus serentak begitu. Iya, ini udah panjang ya diskusinya Pak Riza ya. Jadi memang ada yang berpendapat seperti itu, namun saya kira bagus juga ya untuk kesempatan ini kita menjelaskan mengapa pemerintah memiliki pandangan seperti itu, dan kami pun juga beberapa fraksi termasuk fraksi Golkar mensupport. Bukan semata-mata karena kita partai pendukung pemerintah ya, tapi memang sejak awal kami menyadari sekali bahwa upaya untuk melakukan pembenahan RUU ini tujuan utamanya adalah kita ingin mengubah satu sistem kita berpolitik dan ingin gitu ya agar sistem presidensial yang memang kita dambakan ya supaya proses pemerintahan ini efektif, dan juga calon-calon pemimpin kita nanti adalah betul-betul mereka yang terbaik yang sudah memiliki satu dukungan dan legitimasi yang cukup. Nah, oleh sebab itu sampai detik ini gitu ya, makanya ini kita masih dalam proses untuk mendiskusikan terus ya di dalam pansus. Kita tetap bertahan gitu ya bahwa ini adalah salah satu mungkin isu krusial yang memang paling sulit untuk dipertemukan ya, karena kalau kita melepaskan ini kita khawatir sekali ya bahwa apa yang kita cita-citakan dengan adanya perubahan ini tidak akan tercapai ya, gitu. Pastinya adalah alasan seperti itu, tapi sudah menyadari tidak sih Bu bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi Pilpres nanti serentak? Kita tahu ada keputusan itu, dan kita juga sudah melakukan satu proses konsultasi. Kita bahkan juga mengundang di Mahkamah Konstitusi saat itu ya Pak Mahfud MD, bahkan juga pimpinan konstitusi sekarang, dan mereka semua mengatakan memang ada preferensi, orang boleh ya ada preferensi untuk tidak menggunakan kembali presidensial threshold, tapi bukan berarti pembuat undang-undang seperti kami sekarang di pansus itu dilarang gitu ya, atau tidak diperkenankan, atau secara maksudnya tidak bukan dilarang. konstitusional. Bagaimana akan diketahui PT-nya Bu kalau serentak? Kan itu tergantung pada kesepakatan. Oleh sebab itu kita sekarang masih ada di dalam proses dialog atau musyawarah mufakat. Tergantung permufakatan yang nanti kita capai. Jadi asumsinya seperti apa sih Bu? Seandainya gitu kemudian ya, 20%, anggap saja ya 20%. Ya, itu berbagai cara kita bisa lakukan seperti ya. Bagaimana pokoknya prinsipnya bagaimana agar dukungan yang cukup, dan juga tadi proses semacam ya kita ingin ada satu kesempatan bagi partai-partai politik untuk mulai melakukan satu upaya menyatukan pandangan dan juga kesamaan-kesamaan itu biar publik ada gambaran begitu, maksudnya ya, asumsi dari yang paling mudah gitu ya, memang yang paling mungkin kita menggunakan hasil suara dari pemilu tahun 2014. Itu memang salah satu pendekatan yang saya kira paling mungkin, asalkan itu disepakati bersama, saya kira juga tidak melanggar konstitusi sama sekali. Nah, itu sudah ada solusinya sih. Tadinya kan publik sempat bingung ini gimana serentak, ambang batasnya dari mana, tapi ini bisa menggunakan ambang batasnya itu dari Pilpres 2014, seperti itu Pak Riza. Ya, jadi yang pertama ya, ini kan berdasarkan putusan MK, pemilunya serentak. Nah, kalau serentak, pertanyaannya bagaimana mungkin menggunakan presiden threshold atau ambang batas parlemen threshold yang sudah digunakan pada pemilu 2014? Itu perdebatannya di situ ya. Para ahli, para pakar, Prof Yusril, Prof Jimli, Prof Mahfud, Prof Hamdan Zulfa, semua nih. Prof Yusril ya pakar hukum, tata negara, mantan Menteri Kumham, saya kira tidak ada ragu lagi kompetensinya. Prof Mahfud, Prof Jimli, Prof Hamdan Zulfa, dan lain-lain. Bahkan Saldi Isra yang sekarang jadi hakim konstitusi juga sejak awal, dan banyak pakar hukum menyatakan bahwa kalau pemilu serentak maka tidak relevan lagi menggunakan presiden threshold. Itu saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar. Kenapa? Karena presiden threshold itu ambang batasnya digunakan pada pemilu 2014. Kenapa tidak bisa menggunakan parlemen threshold dijadikan presiden threshold pada 2014, atau hasil
pemilu 2014 untuk presiden threshold pada 2019, ya, selain memang sudah digunakan, ada istilah kita itu tiketnya sudah disobek, masa masuk lagi dengan tiket yang sama, sudah digunakan. Yang kedua, selama 5 tahun 2014 sampai 2019, politik ini kan dinamis, berubah. Dukungan masyarakat pada partai nomor urut 1 sampai nomor urut 15 itu kan berubah. Hari ini 2014 Gerindra 11,81% suaranya. Golkar berapa? Sekitar 14 lebih, katakanlah begitu. PDIP lebih tinggi lagi, ada partai lebih kecil. 2019 tentu hasilnya berbeda, tidak mungkin sama. Bagaimana mungkin suara rakyat, kedaulatan rakyat yang digunakan pada pemilu 2019 yang pasti berbeda, kemudian dijadikan asumsi untuk menetapkan presiden threshold. Itu sederhananya seperti itu. Jadi ini gimana, Bu? Atau nggak usah diadakan pilpres saja, udah pakai 2014 saja Pak hasilnya sama aja begitu ini. Nah itu yang salah. Jadi konsekuensinya tidak ada lagi pilihan, pemilu harus dilaksanakan, menggunakan apa ya tidak pakai ambang batas. Itu sudah selesai sebetulnya. Pertanyaannya justru terbalik begini. Yang kami heran, kalau pemenang pemilu kami maklumi ya, PDIP, Golkar ya, bahkan Nasdem ikut ingin 20% ya. Karena apa? Karena di undang-undang memang diatur partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan mengusung presiden dan wakil presiden. Tapi kalau pemerintah yang ngotot 20, jadi pertanyaan. Di undang-undang tidak diatur pemerintah punya kewenangan atau hak mengusung calon, kan itu. Kan pemerintah tidak punya. Pemerintah kan eksekutif menjalankan hasil pemilu. Kewenangan ada di mana? Di partai politik. Biarlah ketetapan ini, keputusan ini, apakah 0% seperti yang diusung oleh Gerindra, PAN, Demokrat dan partai-partai lainnya mengacu pada hasil MK, atau mengikuti apa yang diharapkan oleh partai besar seperti Golkar. Jangan lupa juga ya Mbak Rahma bahwa di dalam proses pembuatan undang-undang itu harus ada dua pihak. Jadi ada DPR RI, tapi juga ada pihak pemerintah. Dan pihak pemerintah tentu saja sebagai pihak yang kalau bisa dibilang setengah-setengah lah ya pentingnya gitu. Karena mereka satu-satu lah ketika kita pertama kan meminta pemerintah sebagai inisiator dari undang-undang ini. Jadi bukan DPR yang memberikan pandangan awal. Jadi pemerintah membuat suatu kajian, dia juga kemudian mengusulkan undang-undang ini bukan tanpa suatu proses yang cermat gitu. Jadi betul-betul sudah dipikirkan gitu mengapa diusulkan mungkin tadi perlu adanya threshold itu. Salah satunya ya mungkin pemerintah juga melihat pengalaman pada saat ini dan juga pada saat sebelumnya gitu ya, bagaimana agar ke depan memang kita ingin ada penguatan gitu ya di dalam sistem presidensial kita, itu kan kuncinya gitu. Dan tentunya presiden juga sebagai seseorang yang sedang yang memiliki satu kewenangan atau kepercayaan ya, dipercaya sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara gitu ya, tentunya pandangannya tidak bisa disepelekan. Ya tapi namun, bukan itu masalahnya intinya, Bu Hetifah. Meskipun ada maksud ingin memperkuat tadi itu ya tujuannya agar 20%, tetapi tetap saja tidak bisa menabrak undang-undang, tidak bisa menabrak putusan Mahkamah Konstitusi begitu ya, Bu. Itu sudah bisa, kita bisa uji sama-sama bahwa itu bukan melabrak atau menabrak konstitusi. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu gitu ya, tetapi kita juga punya pandangan-pandangan yang meyakinkan gitu ya bahwa keputusan soal ini sebetulnya menjadi hak pembuat undang-undang. Jadi bukan sama sekali itu melanggar keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Memang begini, Rama. Gitu. Nah, sekarang jadi betul bahwa di setiap undang-undang itu menjadi kewenangan pemerintah bersama DPR. Itu sah dari segitu, betul Bu Hetifah. Tapi yang harus dibedakan adalah undang-undang ini lebih menjadi domain partai politik. Sejak awal tidak hanya Kemendagri, tapi juga Pak Jokowi sendiri menyampaikan, biarlah undang-undang ini menjadi domain DPR, maksudnya domain partai. Kenapa begitu? Itu keputusan dan sikap yang bijak dari pemerintah. Kenapa? Karena undang-undang ini tidak hanya mengatur demokrasi, mengatur pemilu, tapi mengatur nasib partai politik sendiri.
Jadi sangat tidak bijak kalau pemerintah terlalu jauh ikut terlibat dalam undang-undang ini, karena undang-undang ini mengatur nasib partai politik. Contoh, semakin tingginya parlemen threshold, maka semakin kecil peluang partai yang lain untuk duduk di parlemen. Itu kan nasibnya di situ. Nah, jadi untuk itu saya kira apa yang disampaikan pemerintah, Mendagri maupun Pak Jokowi Presiden sejak awal sudah betul. Jangan berbalik kembali. Mengenai mekanisme sah diatur oleh pemerintah dan DPR, itu sah saja. Tapi lebih baik bobotnya atau isi substansinya lebih diserahkan pada partai politik. Tapi Bu Kalau Hetifah, saya sih melihat justru pemerintah gitu ya saat ini sebagai satu pihak yang, karena ini kan satu undang-undang yang dibuat oleh mereka yang sebetulnya akan langsung terkena dampaknya. Jadi di satu sisi memang sebaiknya kita juga membuat sesuatu itu betul-betul cermat, bahwa ini bukan semata-mata demi kepentingan kita masing-masing. Nah, kadang-kadang kalau kita membuat undang-undang yang mengatur dirinya sendiri gitu ya, tentu saja tidak lepas dari vested interest atau kepentingan sempit dari masing-masing. Jadi kita tuh betul-betul harus memperhitungkan juga ya bagaimana efek dari ketiadaan parliamentary threshold itu. Bagaimana caranya kan kita ke depan itu semuanya ingin agar calon presiden yang kita hasilkan nanti dari mulai proses pencalonannya pun. Mengapa 20% itu juga bukan tidak ada alasan ya kan, Pak Ariza mungkin tahu mengapa kita sampai saat ini tidak bergeming ke 10% gitu ya. Itu yang karena kita ingin tadi bahkan tidak ada satupun partai politik yang saat ini ada itu akan bisa mencalonkan presidennya sendiri. Baik. Gitu. Jadi kalau 20% itu logikanya gini, awal, Mbak Rahma, gitu, kenapa 20% itu keberatan? Tidak hanya memang itu menurut kami melanggar konstitusi atau undang-undang, tapi itu memberi kesempatan yang besar pada partai besar dan memberi kesempatan yang kecil pada partai kecil. Dan itu akan menjandra presiden itu sendiri. Jadi seakan-akan Mbak Rahma kalau punya kuota 20%, kuota saya 5%, kan Rahma lebih banyak dong. Kesempatan itu kan tidak bijak. Maka untuk itu Partai Gerindra selain konsisten pada putusan MK bahwa ini kami anggap ilegal dan inkonstitusional, ini juga dengan 0% itu memberi kesempatan yang luas pada putra-putri terbaik bangsa untuk dapat mencalonkan sebagai calon presiden. Baik, tapi kita harus break dulu sampai di situ ya. Dari satu Kami akan kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.